Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat Bu. Udah sahur enggak tadi? Enggak Bu, Kenapa? kesiangan. Kenapa enggak sahur? Tapi puasa kah? Puasa Bu. Oke, semoga tahan ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Ayo baca doa sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Harti, Hadir Bu. Donald, Hadir Bu. Kiki. Hadir Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Masuk semuanya? Masuk Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Akidah bab berapa? Bab 10 Bab 10. tentang cara menghindari akhlak tercela, kikir dan Tidak selera. serakah. Nah, coba lihat gambar di depan. Tinggal berapa? Gambar tangan Bu. Tangan. Iya. Tangan ini lagi megang apa? Koin Bu, uang koin. Uang koin ya. Yang di sampingnya ini apa? Itu juga gambar tangan Bu. Tangan saat memberi. Membagikan uang koin Bu. Oke, ini merupakan sifat tercela apa? Kikir. Kikir. Nah, yang di bawahnya apa? Yang di samping ini gambar apa? Itu gambar bapak-bapak Bu dengan uang. Banyak kan uang ini? Banyak. Ini di sampingnya. Gambar ibu-ibu dengan bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini lagi megang uang kan, bapak-bapak ini? Ya. Tapi ibu ini cuma mempunyai uang sedikit gitu. Ini merupakan alat tercela, Serakah. Ada yang tahu nggak apa itu kikir? Saya Bu. Apa? Kikir adalah sikap yang tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan Bu. Oke, baik, hati betul. Nah, coba ada yang mau bertanya nggak? Saya Bu. Ya, mau nanya apa? Ibu, itu gambar yang di atas itu Bu, yang bapak-bapak megang uang koin itu termasuk dalam alat tercela golongan apa sih Bu? Itu termasuk dalam golongan alat tercela sikap kikir. Nah, kikir tadi apa? Kikir itu merupakan orang yang tidak mau membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Karena dia merasa harta tersebut hanya untuk dia. Gitu. Jadi dia tuh merasa kalau harta yang dia punya itu didapatkan dari diri dia sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa Allah sekalipun gitu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya. Apa sih Bu akibatnya kalau orang yang kikir itu Bu? Akibatnya tentunya itu dapat menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi bisa jadi sekarang ini dia mempunyai banyak harta gitu kan, nanti tiba-tiba Allah tarik hartanya, jadilah dia miskin gitu, dan tidak disukai orang lain, dan harta yang dia miliki itu tidak ada manfaatnya untuk dia. Jadi setiap dia mempunyai harta itu dia merasa masih kurang gitu. Jadi semua harta yang dia miliki itu nggak tahu perginya di mana gitu. Nah, coba kita lanjut baca buku paket halaman 84. Coba baca sambil bergilir. Harti, baca dulu. Yang rangkuman ya Bu. Ya. 1. Kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Cara menghindari sifat kikir adalah menumbuhkan sikap qanaah, sadar bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah, dan menyadari bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati. Oke, lanjut Dino. Dino, Ya Bu. lanjut, kamu yang baca. Nomor 2 ya Bu. Iya, baca. Serakah artinya sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Cara menghindari sifat serakah adalah mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah, bersifat qanaah, membiasakan pola hidup sederhana. Nah, ada. Oke, udah tahu kan apa itu tadi kikir? Serakah? Sudah Bu. Nah, kikir tadi apa? Kikir itu tidak mau berbagi Bu. Dan serakah tadi apa? Ingin memiliki yang lebih banyak Bu. Ingin memiliki harta yang lebih banyak lagi, sehingga dia merasa harta itu hanya milik dia. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini ya. Depan, ini apa nih? Menghindari akhlak tercela, kikir dan serakah. Pengertian kikir apa? Mana pengertian kikir? Ini apa? Ayo kita baca sama-sama. Kikir merupakan perbuatan tercela, bakhil, serta merebut hak orang lain karena dari seluruh harta yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, seseorang terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Nah, ini tadi pengertian kikir ya. Pengertian kikir merupakan merebut hak orang lain dan tidak mau membagikan harta kita kepada
orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan yang seperti apa? Seperti Fakir miskin. miskin. Nah, yang ini pengertian serakah apa? Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kekurangan. Kenapa dia merasa harta yang dimilikinya tidak cukup? Kenapa? Karena serakah, Bu. Ya, karena serakah itu dia selalu pengen sesuatu hal yang lebih gitu. Jadi karena merasa kalau harta yang dimilikinya itu hanya didapatkan dari dirinya sendiri. Dia tidak merasa kalau harta yang dia dapat itu termasuk bantuan dari Allah gitu, termasuk bantuan dari lingkungan sekitarnya, dari keluarganya gitu. Jadi dia merasa, oh ini kan punya saya, buat apa saya bagi-bagi kepada orang lain gitu. Padahal di dalam hartanya itu ada sebuah hak orang lain, hak orang yang membutuhkan seperti fakir miskin tadi, orang yang tidak mampu secara ekonomi, secara finansial. Ya. Ya, Bu. Oke. Nah, bahaya gigit apa aja? Menimbulkan kemurkaan Allah. Contohnya gimana menimbulkan kemurkaan Allah? Allah marah, Bu. Allah marah. Dan harta yang dimilikinya tadi tuh jadi diambil oleh Allah. Allah lagi. Jadilah dia miskin. Nah, jangan sekali-sekali kalian mempunyai atau memiliki sifat kikir ya. Ya. Nah, yang kedua itu akan menemui kesukaran. Apa itu kesukaran? Kesengsaraan. Mungkin dalam hidupnya nanti Allah kasihkan beberapa cobaan dalam hidupnya. Dia akan merasa yang biasanya dia merasa serba hidup mewah gitu, tiba-tiba dia miskin, dia pun makannya pun tidak mewah. Biasanya dia makan ayam goreng, ikan, tapi setelah dia miskin, dia makan mie, makan sayur-sayuran gitu. Dan musibah lainnya seperti Allah memberikan penyakit, memberi kecelakaan dalam hidupnya. Gunanya apa? Supaya dia itu sadar kalau perbuatannya itu tidak benar dan merupakan perbuatan yang tercela. Nah, yang ketiga apa? Harta yang tidak bermanfaat. Jadi harta yang dia miliki itu tidak ada manfaat sama sekali untuk dia. Kenapa? Karena tidak dibagi, Bu, dengan orang lain. Tidak dibagi sama orang lain kan? Padahal harta itu ada harta orang lain di dalamnya kan? Ya. Karena harta itu titipan dari Allah dan dia sampaikan kepada kita dan kita merupakan perantara Allah untuk membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Ya. Nah, yang kelima, dibenci oleh Allah dan manusia, serta dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Siapa yang mau masuk neraka di sini? Nggak ada kan? Nggak mau. Semuanya pasti pengen masuk surga. Dengan cara apa? Menghindari perbuatan kikir. Nah, bahaya serakah apa? Jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak ridho dengan harta yang dia miliki. Ya. Kenapa tidak ridho? Karena dia tidak menurut anjurkan Allah dalam hartanya. Yang kedua, hati yang resah dan gelisah. Kenapa dia merasa dirinya resah dan gelisah? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Karena dia merasa harta itu hanya milik dia. Takut kalau harta itu diambil orang lain, dicuri orang lain. Kalau orang curinya atau diambil orang lain, otomatis dia merasa hartanya kurang, kan? Iya, Bu. Nah, yang ketiga, dijauhi orang lain. Kalau orang-orang jauhin kita, kalau kita mau ada apa-apa, gimana? Gak ada yang bantu kan? Susah kan? Ya. Seharusnya kita harus baik kepada orang lain, saling membantu orang lain, termasuk membantu keluarga yang kesusahan, membantu anak yatim piatu, fakir miskin, dan anak jalan. Nah, yang kelima, melalaikan kewajiban Allah, seperti dia tidak mau bersedekah, tidak ingat sama Allah. Pokoknya yang ada di dalam pikirannya itu adalah harta. Dan yang keenam yaitu merusak kerukunan dan kedamaian. Yang ketujuh, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa itu? Nah, kikir tadi apa? Kikir itu tidak mau berbagi, Bu. Dan serakah tadi apa? Ingin memiliki yang lebih banyak, Bu. Ingin memiliki harta yang lebih banyak lagi, sehingga dia merasa harta itu hanya milik dia. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini, kalian buat kelompok, di mana satu kelompok itu ada 2 atau 3 orang. Oke, silahkan buat kelompok dan diskusikan bersama dengan kelompoknya. Iya, Bu. Coba kelompok Harti maju di depan, mengatakan diskusinya. Ayo di sini. Hasil dari diskusinya, Bu, kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Cara menghindari sifat kikir adalah menumbuhkan sifat qanaah, sadar bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan dari Allah, dan menyadari bahwa benda tersebut tidak akan dibawa mati. Lalu serakah ialah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Cara menghindari sifat serakah adalah mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah.
Bersifat qanaah membiasakan pola hidup sederhana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk, Harti. Iya, Bu. Oke, betul ya apa yang dipresentasikan kelompoknya Harti tadi itu. Kikir merupakan perbuatan tercela. Tahu tercela tadi apa? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Nah, karena kikir itu merupakan termasuk hak orang lain, mengambil harta orang lain, atau tidak mau memberikan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan gitu. Padahal orang itu lebih maksudnya orang itu lebih mementingkan harta tersebut, memang perlu untuk dibantu. Seharusnya kita yang mempunyai harta lebih sadar gitu, berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, serakah tadi itu adalah Seperti sifat. ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki, Bu. Dan kenapa disebut serakah? Karena dia merasa harta yang dia miliki itu selalu saja tidak merasa Tidak cukup merasa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir harta berlimpah seharusnya dia merasa cukup. Apa yang dia inginkan sudah ada gitu kan, apa yang dia mau sudah ada di depan matanya gitu. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya tidak dilihatnya gitu, tidak mau dia membantunya. Bahkan dia pun kalau mau menyumbangkan uangnya kepada anak yatim piatu atau di tok-tok masjid, itu merupakan suatu hal yang memberatkan buat dia, karena dia merasa takut hartanya itu habis. Padahal dengan kita memberikan harta kita kepada orang lain, harta kita akan semakin bertambah. Apa saja tadi itu manfaat dari menghindari sifat kikir? Apa anak-anak? Yaitu dapat mendatangkan rahmat Allah dan bisa membantu orang lain, orang banyak, orang yang lebih membutuhkan. Nah, bahaya dari sifat kikir apa aja tadi? Dapat menimbulkan kemurkaan Allah. Menemui kesengsaraan. Bagaimana? Mungkin suatu saat nanti Allah akan mengambil hartanya seperti kisah Korun. Dan dia merasa harta yang dia miliki itu tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia tidak menggunakannya dengan baik. Dan dibenci oleh Allah dan manusia. Dan merupakan orang yang dekat dengan setan, neraka. Ayo, siapa yang mau masuk neraka di sini? Tidak mau, Bu. Semuanya pasti pengen masuk surga. Nah, dengan cara apa tadi? Menghindari sifat kikir dan serakah. Dan sifat kikir dan serakah ini merupakan sifat tercela yang dimurkai oleh Allah. Ini kita simpulkan sama-sama yuk, pembelajaran apa hari ini? Itu tentang menghindari sikap tercela, kikir dan serakah. Kikir tadi apa? Merupakan perbuatan tercela. Kikir merupakan perbuatan sikap yang tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan serta merebut hak orang lain. Nah, serakah tadi apa? Sikap yang ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki, Bu. Oke, jadi dia itu merasa dirinya tidak cukup ya, selalu merasa kurang. Kenapa tadi itu? Karena dia tidak melibatkan Allah dalam dia mencari rezeki. Bisa jadi dia mencari rezeki itu dengan cara tidak halal. Contohnya seperti apa? Mencuri, apalagi main judi. Nah, sehingga datanglah kemurkaan Allah tadi. Gimana Allah murka tadi itu? Dengan cara mengambil hartanya kembali, dengan cara dengan cara memberikan kesengsaraan. Kesengsaraan yang bagaimana? Membuat dia miskin, supaya dia sadar kalau perbuatannya itu salah. Supaya dia sadar kalau perbuatannya itu merupakan perbuatan yang tercela. Apa tadi manfaatnya? Disenangi oleh orang lain, orang banyak, orang di sekitar, karena kita saling berbagi sesama. Terhindar dari perilaku zolim. Tahu itu apa itu zolim? Tidak tahu, Bu. Zolim itu perbuatan yang tidak baik kepada sesama. Nah, manfaat dari menghindari serakah apa aja? Selalu mensyukuri nikmatnya dalam kondisi apapun. Mendapatkan ketentraman hati. Jadi dia tuh merasa harta ini nanti kalau seandainya Allah ambil, dia tidak merasa kurang gitu. Nah, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dengan cara berbagi. Dan dia pasti akan hidup sederhana, qanaah, zuhud, dan tidak cinta dunia. Jadi dia tuh merasa tidak sepenuhnya, tidak mencintai dunia ini sepenuhnya gitu. Dia masih memikirkan akhirat dengan cara itu tadi, berbagi sesama, percaya kalau semua harta yang diberikan itu merupakan titipan dari Allah SWT, menjalankan perintahnya kan, menjauhi larangannya,
seperti menjauhi perbuatan tercela ini tadi. Nah, menyadari bahwa harta kekayaan hanya menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat, Akhirat. dan jauh dari sifat iri dan dengki, karena dia selalu merasa dirinya bersyukur ya. Iya Bu. Oke. Gimana materi pembelajaran hari ini? Udah dikuasai semua? Insya Allah Bu. Insya Allah. Apa tadi? Menghindari Sifat kikir dan serakah. serakah. Kikir tadi apa? Kikir itu sifat yang tidak mau berbagi Bu. Nah, serakah tadi apa anak-anak? Serakah itu merasa kurang Bu. Merasa kurang harta yang diberikan Allah tadi ya. Ya, Iya, bahaya dari kikir tadi itu dapat menimbulkan kemurkaan Allah Allah. Bahaya dari serakah tadi itu jauh dijauhkan dari kasih sayang dari Allah. kasih sayang Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia seharusnya menghindari perbuatan kita tadi, perbuatan kikir dan serakah. Karena perbuatan kikir dan serakah akan mendatangkan mudarat bagi kita dan keluarga kita. Kenapa mendatangkan bahaya bagi kita? Karena kita seolah-olah akan menjadi orang yang cinta dunia. Jadi karena kita mencintai duniawi, kita tidak akan memikirkan orang-orang di sekitar kita, tidak memikirkan kedepannya bagaimana, tidak memikirkan akhirat. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh merasa semua yang kita miliki itu hanya untuk kita, padahal setiap yang kita miliki itu merupakan ada hak-hak orang lain, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang yang membutuhkan. Oke, semuanya udah paham semua kan tadi pembelajaran hari ini? Paham Bu. Oke. Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi tentang pembelajaran hari ini, pulang dari sekolah ini nanti kalian belajar lagi ya. Ya, Bagaimana cara menghindari sifat kikir, sifat serakah, dan kalian mari kita terapkan sama-sama untuk tidak kikir dan tidak tidak serakah serakah. dan menghindari akhlak Tercela. tercela. Nah, udah selesai semuanya. Oke, kita beres-beres dulu, kemaskan dulu barang-barangnya, dimasukin. Ya Bu. Udah selesai semuanya. Sudah Bu. Oke, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum pulang cuci tangan dulu. Oke, pakai masker. Nah, kalian boleh pulang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati ya pulangnya. Ya Bu. Kalau ibunya belum jemput, tunggu dulu di depan gerbang ya. Ya Bu.